Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pedagang bendera banjiri jalur utama Gerung, Lombok Barat. Bahkan para pedagang datang dari Pulau Jawa untuk menjual pernak-pernik HUT RI dan bendera merah putih. Pedagang aksesoris bendera merah putih makin marak di Lombok Barat menjelang HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sepanjang jalan utama Gerung Lombok Barat, para pedagang menjajakan berbagai dagangannya seperti bendera, umbul-umbul, dan lainnya. Yanto, salah satu pedagang pernak-pernik merah putih asal Garut, Jawa Barat, menuturkan sejak 2008 bersama rekan-rekannya selalu datang ke Lombok untuk berjualan pernak-pernik 17-an dari umbul-umbul, bendera tiang, hingga aksesoris untuk di kendaraan roda 4 dan 2. Yanto mengaku sebagian besar pembelinya dari pihak kantor pemerintahan maupun sekolah. Aja ini Bang yang jual? Ya, ada bendera, ada seperti yang panjang-panjang itu kan dekor. Ada gantungan yang ditempel itu, ada bendera. Harganya mulai dari berapa? Harganya dari 50, 40, 30, 60 ada. 60 ada ya. Berarti lumayan dapat cuan selama perayaan kemerdekaan ini, menjelang ini. Ya, ada. Para pedagang bendera ini sengaja mengambil cuti di perusahaan tempat ia bekerja demi menangkap peluang berharga. Pedagang bendera berharap kondisi pandemi COVID-19 yang makin melandai sehingga masyarakat bisa merayakan hari kemerdekaan seperti biasa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Suela, Lombok Timur. Dari atas ketinggian, para pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Pal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Pal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Pal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Pal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Pal Jepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Pal Jepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Pal Jepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Pal Jepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai pal atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, selain Raja Ampat, kawasan wisata lain yang telah menjadi lokasi geopark terdapat di Marangin, Jambi. Selain Arung Jeram, wisatawan juga dapat menelusuri area melihat gugusan fosil purba di sepanjang Sungai Batanghari. Geopark Merangin ini adalah geopark yang unik karena usianya yang ratusan juta tahun dan geosite-nya yang tersebar di sepanjang Batang Merangin. Saya akan mendatangi geosite yang ada di sepanjang Batang Merangin ini satu persatu dengan aktivitas yang seru. Rafting! Selain rafting, Anda juga dapat trekking di sepanjang sungai untuk melihat gugusan batuan fosil purba di sepanjang Sungai Batang Merangin ini. Untuk mempermudah para pengunjung dapat memanfaatkan jasa pemandu dan fasilitas yang disewakan masyarakat setempat. Sungai Batang Merangin atau Sungai Merangin dikenal memiliki karakter arus air yang deras dan bahkan berskala internasional. Saya pun memilih menyusuri geotrek Sungai 1 yang dimulai dari Dusun Air Batu menuju ke Teluk Wang Sakti. Ini arusnya masih oke, jadi masih di dayung. Itu di depan udah mulai kelihatan. Deg-degannya udah dari sekarang nih. Ini udah mau ke jeram angin. Nafas saya udah mulai beraturan. Aman. Gila seru banget. Pegangan sampai kencang banget. Saya pegangan kencang banget nih sampai merah banget tangannya. Geopark Merangin masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kealamian beragam fosil purba di Geopark Merangin masih sangat terjaga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.